Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Programmer Kopas dan kita akan melanjutkan ngoding bareng kita. Dan sekarang kita akan membahas mengenai React.js. Buat teman-teman yang belum mengerti apa itu React.js, jadi React.js itu adalah sebuah library JavaScript yang bisa kita gunakan untuk membangun user interface yang dinamis dan interaktif yang berbasis komponen gitu ya. Oke, untuk memulai project kita menggunakan React, teman-teman harus menginstal React itu sendiri. Di sini saya sudah menginstal React.js dan untuk menginstalnya saya kasih tahu kepada teman-teman biar nggak bingung juga cara menginstalnya. Teman-teman cukup mengetik di terminal Visual Studio Code npx create React app seperti ini. Ini adalah perintah untuk menginstal React.js dan terakhir diikuti dengan nama foldernya. Mungkin example gitu ya. Nah, ini adalah nama folder dan ini adalah perintah untuk menginstal React.js. Oke. Kemudian di project ini kita akan menggunakan React Bootstrap dan React Router DOM. Untuk menginstalnya kita bisa mengetikkan perintah npm install React Bootstrap seperti ini. Ini kalau kita menginstal React Bootstrap. Lalu kalau kita ingin menginstal React Router DOM, kita cukup mengetik perintah npm install React Router DOM seperti ini. Dan teman-teman tinggal enter dan tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Jadi untuk memastikan bahwa kedua package yang tadi saya sebutkan sudah berhasil terinstall atau tidak, teman-teman bisa pergi ke package.json. Teman-teman bisa melihat di sini di dalam dependencies ada yang namanya React Bootstrap dan React Router DOM. Itu artinya package ini sudah terinstall dengan benar di dalam aplikasi kita. Oke, ini saya close. Dan sekarang teman-teman di dalam folder src ini teman-teman membuat folder yang namanya komponen, dan di dalam folder komponen ini teman-teman membuat 3 file yang namanya home.js, about.js, dan contact.js. Oke, di sini masih kosong, ketiga komponen ini masih kosong. Oh ya, tujuan kita membuat video ini adalah kita akan mencoba belajar bareng bagaimana cara berpindah halaman di React.js. Jadi inti dari video ini adalah bagaimana kita bisa berpindah-pindah halaman dari halaman satu ke halaman yang lain menggunakan React.js. Oke, teman-teman kalau sudah menginstal React Bootstrap tadi, teman-teman bisa mengunjungi alamat resmi dari React Bootstrap dan teman-teman pergi ke get it started. Teman-teman copy CSS-nya. Ini teman-teman copy CSS-nya, kemudian kembali ke Visual Studio Code dan teman-teman masuk di index.js. Tinggal dipastekan di sini untuk CSS-nya. Oke, kalau sudah, ini saya ambil dari React Bootstrap ya. Ini fungsi dari React Bootstrap untuk membuat navbar. Dan di sini saya sudah membuat untuk brandnya Programmer Kopas, dan di sini saya memiliki 3 menu, yaitu Home, About, dan Contact. Ini sesuai dengan komponen yang kita buat. Dan kalau kita lihat di browser, hasil dari navbar itu kurang lebih seperti ini. Di sini Programmer Kopas atau brandnya, kemudian di sini ada beberapa menu yang akan kita butuhkan. Dan kalau kita coba klik, ini tidak akan berfungsi sama sekali karena kita belum mendefinisikan apa-apa di dalam project kita. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code dan untuk bisa berpindah halaman, kita masuk di home.js. Kita akan membuat satu komponen dengan cara rc
mungkin RFCS seperti ini. Kemudian ini tinggal saya tambahkan di sini this is homepage. Oke. Kemudian saya pergi ke about dan saya akan melakukan hal yang sama. Di sini saya rubah menjadi this is about page. Oke. Dan begitu juga di kontak. Ini saya rubah jadi this is contact page. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita sudah mempunyai navbar. Itu artinya kita seharusnya sudah bisa berpindah-pindah halaman, gitu ya. Namun pada kenyataannya ini belum berfungsi sama sekali. Dan bagaimana caranya agar menu ini bisa berfungsi? Ya, kita bisa mengimport. Kita buat di sini import. Kemudian yang pertama browser router, yang kedua kita import routes, yang ketiga kita akan import root seperti ini, dan kita import dari React router DOM. Oke, kalau sudah, navbar ini saya cut sebentar. Dan di sini saya definisikan yang pertama browser router, dan di dalamnya saya akan paste navbar yang tadi kita cut. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian di dalam browser router di bawah navbar kita membuat atau kita memanggil yang namanya routes seperti ini, dan di dalam routes ini kita akan memanggil yang namanya root seperti ini. Oke. Untuk bisa ketiga komponen ini tampil di halaman browser kita, maka kita akan memanggilnya di halaman app.js. Oke teman-teman ya, tanpa kita panggil di halaman app.js, komponen kita tidak akan bisa tampil di halaman website kita. Jadi kita akan import terlebih dahulu. Yang pertama import home seperti ini dari komponen /home. Kemudian kita akan import about. Kemudian kita akan import kontak seperti ini. Lalu kalau kita sudah import ketiga-tiganya, kita pergi di dalam tag routes, di path-nya atau di root-nya kita tambahkan di sini path seperti ini. Nah, di sini kita akan mendefinisikan yaitu slash aja, ini artinya halaman utama kita. Jadi ketika ada user yang membuka website kita, akan masuk di halaman utama kita yaitu slash gitu ya. Dan di sini kita tambahkan elemen, dan ini berisi halaman atau komponen yang tadi kita import dari masing-masing komponen kita. Di sini saya tambahkan home seperti ini. Kemudian ini saya copy, ini saya rubah jadi about seperti ini, dan path-nya saya tambah menjadi /about, dan ini saya copy lagi, path-nya saya rubah jadi kontak, dan elemennya saya ganti jadi kontak seperti ini. Oke, kalau sudah, kita masuk ke browser, kita akan cek, dan di sini sudah tampil yang namanya kontak ya, karena kita berada di folder ID di halaman kontak. Kita coba balik ke halaman home. Oke, maka dia akan masuk ke halaman home kita.
Kalau kita klik yang about, dia akan masuk di halaman about. Kita masuk ke kontak, dia akan masuk ke halaman kontak. Jadi kurang lebih bagaimana cara membuat atau bagaimana kita bisa berpindah-pindah halaman dengan React. Dan menurut saya ini sangat simpel dan mungkin mudah buat kita contoh atau buat teman-teman contoh untuk project teman-teman tersendiri. Oke, sekian dulu dari video ini, semoga membantu. Terima kasih.